Kemarin pembagian bid'ah menurut hukum syara itu kan berdasarkan dari Imam Nawawi ya. Itu ada 5. Masih ingat kemarin apa saja? Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Menurut Imam Nawawi itu ada 5 untuk pembagian bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Yang kedua adalah bid'ah mandubah. Yang ketiga adalah bid'ah mubahah, keempat bid'ah muharramah, dan yang terakhir adalah bid'ah makruhah. Itu adalah pembagian berdasarkan hukum syarak menurut Imam Nawawi. Kita akan bahas satu-satu dalam pertemuan ini. Yang kita bahas pertama adalah bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah itu apa? Ya, bid'ah wajibah adalah setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah wajib dalam hukum syara. Jadi berhubungan dengan hal wajib. Contohnya apa? Contoh dari bid'ah wajibah. Yang pertama, belajar dalil-dalil ilmu kalam untuk membantah argumentasi ahli bid'ah. Jadi kita belajar dalil itu adalah untuk membantah pendapat dari ahli bid'ah itu, membenarkan para yang menuduh bid'ah itu. Nah, itu berarti wajib. Kemudian yang kedua, belajar ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kan ya wajib ya Cah ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kan harus menggunakan ilmu tajwid. Yang ketiga, belajar ilmu fikih agar dapat menjalankan sholat 5 waktu dengan benar. Jadi kalau kita tidak belajar fikih, maka sholat kita kurang benar ya. Jadi karena di fikih itu kan kita belajar tentang sholat, kemudian apa itu rukun sholat, bacaan sholat. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu fikih, bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Itu ya. Jadi ini adalah bid'ah wajibah. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah itu pengertiannya apa? Yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah mandub atau sunnah dalam hukum syara. Kalau tadi wajibah itu berhubungan dengan wajib, kalau mandubah itu berhubungan dengan sunnah. Kemudian bid'ah mandubah contohnya apa? Yaitu yang pertama, mengarang kitab atau buku ilmu pengetahuan. Jadi itu berhubungan dengan hal sunnah. Kemudian yang kedua adalah membangun madrasah dan membangun pondok pesantren. Yang ketiga, sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Jadi itu adalah hal sunnah. Kalau misalkan kita tarawih di rumah juga boleh, tapi hal sunnah yang dilakukan kita bisa sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Jadi bid'ah mandubah itu berhubungan dengan kaidah yang mandub atau sunnah. Itu bid'ah mandubah. Bid'ah yang ketiga adalah bid'ah mubahah. Apa pengertian dari bid'ah mubahah? Bid'ah mubahah adalah setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah mubah atau boleh dalam hukum syara. Tadi kalau wajibah wajib, kemudian kalau mandubah itu sunnah, kalau mubahah itu berarti boleh. Kemudian contoh bid'ah mubahah itu apa? Contohnya yaitu makan dan minum yang halal. Jadi kan boleh ya ketika kita makan dan minum yang halal. Kemudian yang kedua, menggunakan pengeras suara saat adzan. Ini boleh dilakukan. Jadi menggunakan pengeras suara ketika adzan. Yang ketiga, berzikir menggunakan tasbih. Jadi ini hal yang boleh dilakukan. Kalau mubah tadi berhubungan dengan kaidah boleh atau mubah. Ini bid'ah mubahah. Yang keempat adalah bid'ah muharramah. Apa itu pengertian dari bid'ah muharramah? Yaitu setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah haram dalam hukum syara. Jadi muharramah itu kaidah haram.
Contoh dari bid'ah muharramah itu apa? Contohnya yaitu mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, heroin, morfin, dan lain. Jadi yang namanya mengkonsumsi narkoba itu adalah haram. Seperti kalau dalam Al-Quran itu adalah khomer. Jadi narkoba itu dikiaskan seperti khomer. Khomer itu kan hukumnya haram. Bid'ah yang terakhir adalah bid'ah makruhah. Apa itu bid'ah makruhah? Setiap perkara bid'ah yang masuk dalam kaidah makruh dalam hukum syara. Jadi ini berhubungan dengan hal yang makruh. Jadi mudah ya Cah menghafalkan macam-macam bid'ah menurut hukum syara. Jadi kalau wajibah itu wajib, mubahah itu boleh, muharramah itu haram, makruhah itu makruh dan sebagainya. Nah, kemudian contoh dari bid'ah makruhah itu adalah membasuh muka melebihi atau kurang dari 3 kali saat wudhu. Nah, jadi itu adalah contoh dari bid'ah makruhah. Itu tadi ya anak-anak tentang macam-macam bid'ah menurut hukum syara. Sekarang adalah ciri-ciri sunnah dan bid'ah. Jadi kalau pertama dulu kita belajar tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Sekarang bagaimana kita membedakannya dengan cara melihat ciri-ciri dari sunnah dan bid'ah. Yang pertama, ciri-ciri dari sunnah. Ciri yang pertama adalah ada dalilnya di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan asar. Jadi ada dalilnya. Kemudian yang kedua, dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Ciri yang terakhir, dibukukan di dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Ketiga hal ini adalah ciri-ciri dari sunnah. Kalau ciri-ciri bid'ah, sebenarnya ini adalah kebalikan dari ciri-ciri sunnah. Yang pertama, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan asar. Kalau tadi di sunnah ada dalilnya, kalau bid'ah tidak ada. Jadi kebalikannya. Yang kedua, tidak dilaksanakan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Kalau tadi ciri-ciri sunnah adalah dilakukan dan dilestarikan. Kalau di bid'ah adalah tidak dilaksanakan dan tidak dilestarikan. Jadi ini juga kebalikannya. Yang ketiga, tidak dibukukan di dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Tadi kalau ciri sunnah adalah dibukukan, kalau di bid'ah adalah tidak dibukukan. Jadi ini ciri-ciri sunnah dan bid'ah. Menghafalkannya mudah ya, kalian hanya menghafalkan satu saja, ciri-ciri sunnah. Kemudian kalau bid'ah adalah lawannya. Kalau di sunnah itu ada, kalau di bid'ah itu tidak. Di sesi yang terakhir ini, kita akan membahas tentang hal-hal sunnah yang dianggap bid'ah. Jadi sebenarnya ini adalah perbuatan sunnah, tapi dianggap bid'ah oleh orang. Yang pertama adalah bersedekah untuk mayit pada hari ke-7. Jadi ini adalah hal sunnah, tapi dianggap bid'ah oleh orang-orang. Dasar hukum yang ada menurut Imam Nawawi Al-Jawi menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, yang artinya bersedekahlah untuk mayit sesuai syariah itu dianjurkan dan tidak dibatasi dengan 7 hari lebih atau kurang dari 7 hari. Pembatasan hari tertentu itu hanyalah merupakan kebiasaan. Jadi berdasarkan dari dasar hukum ini, bersedekah untuk mayit itu diperbolehkan, jadi bukan bid'ah. Dan bersedekah itu tidak hanya pada hari ke-7, itu hanya merupakan kebiasaan. Jadi boleh ya. Kan kalau ada orang yang meninggal itu kan ketika 3 hari, kemudian 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Nah, warga NU melakukan itu. Kemudian hal sunnah yang kedua yaitu ziarah kubur.
Jadi ziarah kubur ini adalah perbuatan sunnah yang dianggap bid'ah. Dasar hukumnya hadis riwayat Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah." Dulu memang Nabi Muhammad itu melarang berziarah kubur. Kenapa? Pada saat itu, pada saat awal Islam berkembang, itu kan iman mereka itu masih lemah. Ketika mereka ziarah kubur, dikhawatirkan mereka itu akan berbuat syirik ya. Jadi nanti kalau berziarah kubur itu nanti mereka bisa minta-minta sama orang yang meninggal atau sebagainya lah, dikhawatirkan akan terjadi hal seperti itu. Makanya pada awal dulu Nabi Muhammad itu melarang untuk ziarah kubur. Tapi dengan berkembangnya zaman, kemudian pemeluk Islam itu banyak, kemudian Nabi Muhammad tidak melarang ziarah kubur sesuai dengan hadis riwayat Muslim itu tadi. Ini tadi pembelajaran pada pagi hari ini, kita bahas tentang macam-macam bid'ah. Kalau yang kemarin kita bahas pengertian bid'ah, kalau hari ini adalah macam-macam bid'ah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bumis terima kasih dan undur diri dan mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.